Ustaz, kenapa bilang seperti itu? Iya, karena mati itu kepastian, betul? Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, ibu-ibu, bapak-bapak, Ustaz Hilman, pas sekali jawabannya. Alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sedang kita lewati, alam kubur akan kita datangi, betul? Setelah alam kubur manusia ketemu alam kiamat, dihancurkan semuanya. Setelah itu alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Setelah itu alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Setelah itu ditimbangkan, yaumul mizan. Setelah ini dihitungkan, yaumul hisab. Setelah itu diberikan pertolongan. Nah, pertolongan yang akan kita dapatkan salah satunya tergantung bacaan Al-Quran kita. Jadi nanti Allah akan menempatkan kita di tangga yang mana, tangga yang mana, surga yang mana, tergantung bacaan Al-Quran kita. Berarti orang yang suka baca Quran hidupnya beruntung atau tidak? Kalau orang yang suka baca Quran hidupnya bahagia atau tidak? Kalau orang yang suka baca Quran hidupnya baik atau tidak? Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang tidak pernah baca Al-Quran, berarti hidupnya beruntung apa rugi? Karena nanti yang ke-11 dia berjalan di sebuah jembatan, baru yang ke-12 dia masuk surga atau neraka. Yang hadir di sini mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Benar. Tergantung bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran kita menjadi kunci kita akan mendapatkan kebaikan dari satu, jaga Al-Quran kita dengan membaca. Tuh, 2, 3, membaca. Lebih keras, membaca. Tuh, 2, 3, membaca. Ustaz mau tanya, yang di sini sudah khatam Al-Quran baca? Sudah khatam? Sudah khatam? Coba Ustaz tanya, siapa di sini yang khatam Quran sesuai umurnya? Kalau usianya 60 berarti sudah khatam 60 kali, ada atau tidak? Ya sudah, sekarang setengah dari umurnya. Kalau umurnya 60, siapa yang sudah khatam 30 kali Al-Quran? Siapa yang hafal lagunya Lesti? Sekali seumur, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya, seia sekata cinta. Untuk apa harta? Ternyata lebih hafal lagunya dibanding hataman Quran kita. Betul atau betul? Nauzubillah. Satu, kalau mau dekat dengan Al-Quran, sibuk dengan membaca. Tuh, 2, 3, membaca. 2, kalau kita mau berhubungan baik dengan Al-Quran, yang kedua adalah tilawatil Quran. Apa itu Ustaz artinya? Bukan hanya membaca, tapi juga memahami. Tuh, 2, 3, memahami. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Itu namanya tilawah. Sekarang ustazahnya, siapa di sini yang pernah khatam Al-Quran dengan terjemahnya? Ada atau tidak? Ustaz, nanti ibu buktikan, bapak buktikan di rumah. Orang yang baca Quran dengan terjemahannya, Masya Allah, beliau bisa memahami Al-Quran dan rasanya itu lebih adil. Kalau kita baca Quran dengan terjemahannya, itu lebih paham, lebih adil, lebih ngerti. Dan ternyata, maaf ya, semua persoalan hidup ternyata jawabannya ada dalam. Semua masalah hidup kita jawabannya ada di dalam. Ini kan Ustaz lihat ya, dari wajahnya hampir sama semua. Selain wajah camat, ini kelihatan wajah banyak masalah tuh. Wajah banyak masalah. Dan kalau mau lihat siapa yang paling banyak masalah, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Ustaz, kenapa yang nyender banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandal. Ternyata Bapak Ibu, semua masalah hidup kita solusinya ada di dalam Al-Quran. Ibu bertanya, Ustaz, mengapa ujian saya besar sekali, berat sekali, saya tidak mampu? Apa jawaban Allah? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa kata Allah? Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Betul? Ustaz, kenapa begini? Aku berharap A, tapi yang datang B. Aku maunya begini, tapi yang datang begitu. Ustaz, aku pengen suami seperti Ustaz, ganteng, pintar, baik. Tapi kenapa yang datang seperti ini Ustaz? Kenapa Ustaz? Allah jawab dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ada nggak jawabannya? Ada nggak jawabannya? Ada. Allah Maha, Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, maka jangan sok. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, maka jangan sok. Ternyata hidup kita jawabannya ada dalam Al-Quran. Ibu bapak nanya, Ustaz, kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya sulit? Apa jawabannya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hati akan jadi tenang ketika engkau ingat kepada Allah.
Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, inna lillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Ketika berbuat dosa, astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Coba diulangi. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Ketika berbuat dosa, astagfirullah. Ketika berbuat salah, Astagfirullah. astagfirullah. Ketika berjanji, lihat Ustaz Hilman, kenapa astagfirullah? Apa jawabannya? Lihat Masjidul Iman, masya Allah. Lihat ketua DKM, Masya Allah. jadi semuanya kalimatnya Allah, 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 betul? Kenapa? Karena dia biasa memahami Al-Quran. Satu, membaca Al-Quran. Dua, memahami Al-Quran. Tiga, bagaimana cara kita berhubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Tuh, dua, tiga, menghafal Al-Quran. Satu apa tadi? Membaca. Dua apa? Memahami. Tiga apa? Menghafal. So, Ustaz mau tanya, siapa di sini yang hafal 30 juz? Siapa di sini yang sudah habis 5 juz? Juz mangga, juz alpukat, juz jambu. Ustaz, apa pahala orang yang hafal Quran? Masya Allah. Barang siapa seseorang yang menghafal Quran ketika di dunia, maka nanti di akhirat orang ini akan memberikan mahkota untuk orang tuanya ketika dia berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Bahkan bukan hanya mahkota, tapi anak yang hafal Quran, Allah akan berikan jubah kebesaran yang nanti di hari kiamat akan ada orang yang pakai mahkota, pakai jubah kebesaran. Ketika ditanya, kok dia pakai baju itu? Kenapa? Apa jawabannya? Iya, dia di dunia punya anak yang hafal Quran. Iya, ketika di dunia dia punya anak yang sering baca Quran, kemudian Al-Qurannya mengantarkan kemuliaan untuk orang tua. Ibu bapak pengen gak punya anak yang hafal Quran? Mau atau tidak? Ingin atau tidak? Ustaz, ingin sekali kita pengen punya anak penghafal Quran. Tapi mohon maaf, mungkin sekarang ibu bapak sudah pada besar anak-anaknya. Mungkin merasa sudah terlambat. Ustaz, bagaimana sudah terlambat? Apakah mungkin atau tidak kita punya anak penghafal Quran? Jawabannya mungkin. Dengan cara apa? Yang keempat. Apa? Mendukung semua kegiatan Al-Quran. Salah satunya memberi Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran. Ustaz teman, sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya masuk SMP, masuk pesantren. Tidak lama kemudian ibunda kami stroke, sakit. Ibu saya itu sering bilang begini, nah, nanti kamu masuk pesantren ya, nanti kamu di sana belajar Quran ya, menghafal Quran. Kalau kamu dekat dengan Al-Quran, maka nanti Allah akan muliakan hidup. Itu kata ibu saya. Singkat cerita, kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Di rumah apa pekerjaan saya? Pekerjaan saya nyuapin ibu saya. Karena
ibu saya tuh jadi gak bisa makan dengan sempurna. Kalau sarapan pagi-pagi, ibu saya sering nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Apa kata ibu saya? Hilman, iya mak, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di televisi ya, kayak ustaz-ustaz itu. Terus saya bilang ke ibu saya, tidak mungkin mak, kita orang miskin, kita orang kampung, gimana caranya mak? Apa jawaban ibu saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Jaga Quran ya nak, hafal Quran ya. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Apa kata ibu saya? Nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang dari mana uangnya? Kita kan tidak punya uang. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang yang pulang haji dan umrah. Kalau setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya tanya ibu saya, Mama kenapa kalau setiap dari sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kaki saya. Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik haji umrah ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin, amin, amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan sekarang kejadian semua. Apa kata ibu saya? Nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Walaupun saya sedih, apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan sekolah ke Jepang, dapat safari dakwah ke Amerika, Kanada, Timur Tengah. Sekolah kami dengan izin Allah S1, S2, sekarang S3 semuanya beasiswa. Kalau ditanya, Ustaz hebat ya, Ustaz pinter ya. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat Allah yang menguatkan hati ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh kapanpun, tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Jadi kalau ibu bapak ditanya, Ustaz dari mana Ustaz belajar? Salah satunya, Ustaz diberikan beasiswa oleh mereka yang peduli dengan Al-Quran. Mereka memberikan beasiswa ke Ustaz. Dengan izin Allah sekarang Ustaz jadi seseorang yang menyampaikan kebaikan. Pertanyaannya, orang yang dulu ngasih beasiswa ke Ustaz, sekarang Ustaz berdakwah, dia dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Dapat pahala jariah. Semakin Ustaz sampaikan, semakin Ustaz dakwah, maka dia mengalir pahala kepada mereka yang memberikan Al-Quran kepada saya. Itulah yang dimaksud dengan sedekah jariah, atau yang dimaksud dengan wakaf Al-Quran. Maka ibu bapak tadi ditanya pengen punya anak hafal Quran, tapi Ustaz gimana? Anak saya sudah besar, apakah mungkin ada yang menghafal Quran? Mohon maaf, jangan hanya membatasi dengan anak kandung, karena kita punya anak-anak yang hari ini sedang menghafal Quran. Ibu, izin Allah niatkan beli Al-Quran, wakaf Al-Quran. Ibu wakafkan Quran 100 mushaf, 50 mushaf, 10 mushaf. Niatkan, berarti 100 mushaf 100 anak, 10 mushaf 10 anak. Sekarang Ustaz tanya, kalau orang yang menghafal Quran, baca Al-Qurannya sekali atau berkali-kali? Kalau orang yang menghafal Quran, baca Qurannya sekali atau berkali-kali? Berkali-kalinya dia baca Quran, maka berkali-kali kita dapat pahala daripada bacaan Al-Quran. Maka niatkan wakafnya untuk ayah kita, wakafnya untuk ibu kita, wakafnya untuk keluarga kita. Niatkan, karena orang tua di alam kubur sangat bahagia ketika ada anaknya yang bersedekah yang diniatkan untuk orang tua. Dan itulah yang bisa kita lakukan agar bisa dekat dengan Al-Quran.
membaca Al-Quran. 2. Memahami Al-Quran. 3. Menghafal Al-Quran. 4. Mendukung kegiatan Al-Quran. Masya Allah. Jika itu yang sudah terjadi, bahagia. Ketika ditanya Ustaz, apa yang membuat doa ibu Ustaz begitu dikabulkan oleh Allah? Jawabannya, ternyata ibu kami punya kebiasaan sedekah kepada orang lain. Ibu saya tukang dagang di pasar, penghasilannya tidak seberapa. Tapi setiap ada acara sosial, maka rumah kami yang dijadikan tempat rapat atau kumpul. Saya tanya ibu saya, Mama, kenapa rumah kita kan kecil, tidak besar? Apa kata mama saya? Minimal Mama bisa kasih kuenya, kasih kopinya, mereka kumpul semua. Mungkin Mama yang menanam, tapi nanti Hilman yang memanen. Orang tua kita yang berbuat baik, kita anaknya yang mendapatkan kebaikan. Maka niatkan setiap kebaikan kita untuk orang tua kita. 10 mushaf, 20 mushaf, 100 mushaf, atau bahkan 1 mushaf. 1 mushaf. Jangan keluar dari masjid ini kecuali niatkan hati kita untuk berwakaf Al-Quran. 1 mushaf, 1 anak. 2 mushaf, 2 anak. Makin banyak mushaf yang kita berikan, insya Allah makin banyak manfaat yang kita bisa berikan. Betul? Apalagi sekarang masih banyak ternyata di beberapa daerah yang Al-Quran sudah rusak. Betul nggak? Ada tidak? Ada. Mungkin kita di sini enak, bagus sekali, tapi sebagian kita ada yang barangkali Al-Qurannya sudah tidak lagi. Mudah-mudahan Ustaz berdoa kepada Allah yang berwakaf, niat untuk orang tua, untuk keluarga, untuk anak-anak, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin mulia, jangan jauh dari Al-Quran. 4 cara agar kita berhubungan dengan Al-Quran. 1. Membaca. 2. Memahami. 3. Menghafal. 4. Mendukung setiap gerakan Al-Quran. Terakhir, sebelum Ustaz doa dan Ustaz muhasabah, Ustaz mau tanya, siapa di sini yang punya niat ingin berwakaf Al-Quran? Niat dulu saja. Ustaz belum ada uangnya, Ustaz tidak ada uang, hanya niat saja. Siapa yang mau angkat tangannya, maju ke depan, Ustaz akan foto dengan ibu dan Ustaz doakan yang berwakaf pisau itu. Angkat tangan, siapa yang mau? Silakan, maju ke depan. Yang mau silakan maju ke depan. Ustaz Farhan mana sertifikat sekaligus, kita berikan sertifikat. Yang mau silakan. Kita batasi 5 orang dulu ya, 5 orang ke depan. Udah 1, 2, silakan. 3,